Qala al-ulama, berkata para ulama, nastadillu ala qiraatil Qur'an ala al-qabri, kita menjadikan dalil ala qiraatil Qur'ani ala al-qabri, tentang kebolehan membaca Quran di atas kuburan, membaca Al-Quran di atas kuburan, bihaditsil ashibir ratab, dengan hadis tangkai pohon kurma yang basah, dengan hadis tangkai pohon kurma yang basah. Masih ingat hadis yang saya katakan waktu Rasulullah melewati dua kuburan, yang kedua kuburan tersebut penduduknya sedang disiksa? Masih ingat itu hadis itu? Marra Rasulullah ala qabrain, yang itu Rasulullah melewati dua kuburan, lalu beliau berhenti di antara dua kuburan tersebut, dan beliau mengatakan apa? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabiri ithmin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min al-baul. Rasulullah ketika itu melewati dua kuburan, lalu beliau berhenti di antara dua kuburan tersebut, lalu beliau meminta diambilkan pelopah kurma yang masih basah, daun kurma yang masih basah. Lalu beliau membelah dua pelopah kurma yang basah ini menjadi dua bahagian. Satu bahagian ditancapkan pada satu kuburan, dan satu bahagian lagi di kuburan yang lain. Lalu apa kata beliau? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Ini dia Al-Ashibir Ratib. Itu dia namanya hadis Al-Ashibir Ar-Ratib. Itu dia hadis. Hadis tangkai pohon kurma yang basah. Alladzi syaqqahu an-nabiyyu bithnaini, yang dibelah oleh Nabi dua belahan. Thumma gharasa ala qabrin nisfan, kemudian ditancapkan di atas satu kuburan sebelah, wal akharu, atau wal akhari juga bisa, wal akhari nisfan, dan sebelahnya lagi di kuburan yang lain. Waqal, lalu setelah Rasulullah menancapkan pelopah kurma yang basah itu di dua-dua kuburan tersebut, beliau mengatakan apa? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan siksa keduanya selama belum kering. Maksudnya selama pelopah kurma tersebut belum kering. Man rawahu? Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahih bila gubar. Hadisun sahihun bila gubar. Hadis yang sahih, tak ada keraguan tentang kesahihan. Wa yustafadu min hadha, dan diambil manfaat wa yustafadu min hadha ghursul asjar, maka diambil manfaat dari hadis ini apa? Ghursul asjar, menancapkan pohon, atau menancapkan pohon-pohon lah dibuat, pohon-pohon kecil. Jangan pula pohon besar kayu sawit yang sudah gede kau tancapkan di atas kuburan itu, jangan pula kayak gitu kan. Maksudnya kalau kita pergi ziarah, selesai ziarah, dipetik ataupun diambil daun-daunan yang masih basah itu, diletakkan ataupun ditancapkan di atas
kuburan tersebut. Kenapa? Karena bermanfaat kepada si mayit. Karena pohon-pohon yang kita tancapkan itu, daun-daun yang kita letakkan di atas kuburan itu, selama dia masih basah, selama itu juga dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pohon kuburan samping Apa? Kalau pohon kuburan samping apa? Pohon kuburan mana? Ada juga ada pohon di sebelah. Nah, tapi kan nggak semuanya ya kau ambil. Janganlah kau semuanya kau ambil. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Janganlah semuanya kau tarik. Itu yang kuburan sebelah. Iya, nggak apa-apa. Ambil bu apanya, daun-daunnya. Jangan semuanya kau ambil kau pindahkan ke situ. Marahlah keluarganya itu. Untung nggak ngomong deh itu pohon gue itu, keluarga itu yang nanam itu. Udah, janganlah ambil semuanya. Yustafadu min hadza, maksudnya diambil manfaat dari hadis ini tentang ghursul asyjar, disunnahkannya atau dianjurkannya menancapkan pohon ataupun menabur bunga di atas kuburan. Wa qiraatul Qur'ani 'alal qubur, dan membaca Al-Qur'an di samping kuburan. Wa qiraatul Qur'ani 'alal qubur, dan bacaan Al-Qur'an di samping kuburan. Wa idza khuffifa 'anhum bil asjad, jikalau diringankan dosa mereka karena disebabkan pepohonan. Jikalau diringankan siksa mereka disebabkan karena pepohonan, fakaifa biqiraatil Qur'an, fakaifa biqiraatir rajulil mu'min al-Qur'an, fakaifa biqiraatir rajulil mu'minil Qur'an. Lalu bagaimana dengan bacaan seorang laki-laki yang mukmin akan Al-Qur'an? Kalau seandainya pohon yang kau tancapkan di atas kuburan bermanfaat kepada si mayit, lalu bagaimana dengan bacaan orang yang mukmin yang soleh terhadap akan Al-Quran? Tentunya itu lebih bermanfaat kepada si mayit. Idza kanatil asjaru tanfa'u lil mayyit, fa kaifa bi qiraatil Qur'an? Kalau seandainya pohon-pohon itu bermanfaat kepada si mayit, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu laisa amalana. Amalnya yang terputus. Iya, tentu dia tak akan bisa lagi sholat. Mayit itu datang di masjid sholat, lari penduduk masjid, tak ada lagi yang datang ke masjid. Inqata'a amaluhu, hunya kembali kepada siapa? Ibnu Adam. Ya dia yang tak bisa lagi beramal. Dia tak bisa lagi beramal. Puasa dia, kau suruh lagi dia wajib puasa mayit tersebut, atau wajib zakat, bayar zakat, atau wajib haji, datang dia pergi haji, lari orang. Subhanallah, datang dia ke masjid pagi subuh-subuh, kau cuma kau yang di masjid waktu azan. Ya doa lahu. Iya, itu tidak perlu lagi doa isol. Baru kedua, itu yang pertama kan, inqata'a amaluhu, itu domirnya. Dan di situ tidak ada di mana di situ larangan bahwasanya orang hidup tidak boleh menyampaikan pahala kepada orang mati. Tidak ada. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu. Tidak ada situ larangan. Jadi amal dia, semua amal dia setelah meninggal itu akan terputus, kecuali ada 3 amal yang telah dia lakukan di masa hidupnya tetap bermanfaat kepada dirinya. Itu juga amalnya dia, itu juga bukan amal orang lain itu. Jadi hadis ini hanya membahas tentang amal orang tersebut. Jadi orang yang mengatakan dengan
dengan berdalil dengan hadis ini tidak boleh orang hidup menyampaikan pahala kepada orang mati, itu akalnya kurang setengah, itu tak paham di hadis ini. Hadis ini hanya membahas seorang anak manusia ketika wafat maka amalnya terputus semuanya. Tidak bisa lagi dia beramal di atas dunia ini. Kenapa? Karena sudah mati dia. Tak bisa lagi sholat, tak bisa lagi baca Quran, tak bisa lagi ziarah ke tetangga, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi berinfak, tidak bisa lagi datang sholat Jumat dan sebagainya, tidak bisa lagi datang mengaji. Tapi masih, walaupun seperti itu, tetap ada amal yang telah dia lakukan di masa hidupnya dulu, walaupun dia sudah meninggal ataupun wafat, tetap bermanfaat kepada dirinya. Apa itu yang tiga itu? Sedekah jariyah yang dilakukan di waktu dia hidup, apalagi ilmu yang diajarkan di waktu hidup, dan anak soleh hasil pernikahan dia dengan istrinya waktu dia hidup. Nah, itu dia pembahasan di sini. Bukan larangan kepada orang lain untuk menyampaikan pahala kepadanya. Tidak. Bisa dipahami kan? Qala Ahmad bin Muhammad al-Marwazi. Al-Marwazi ya, bukan Al-Marwadi. Ini insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Fi Kitabil Mahsul. Qala Ar-Razi ini disilakan la yajuz at-ta'wil illa bidalil li qatili